Halo, Assalamualaikum. Terima kasih teman-teman sudah mampir di YouTube channel aku. Di video kali ini, aku mau membahas bertema mengenal lebih dekat dengan reksadana. Oh ya, untuk teman-teman yang baru pertama kali mampir di sini, jangan lupa subscribe dulu supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku, Rizky Anggreni. Nah, di video kemarin aku ada bahas tentang cerita nabung reksadana pasar uang selama 1 tahun. Dan setelah aku membuat video itu, ada teman-temanku yang request untuk dibuatkan video pengenalan dengan reksadana. Semoga untuk teman-teman yang belum memulai membeli reksadana, belum memulai investasi di reksadana, bisa terinspirasi dan semakin percaya diri untuk memulai nabung di reksadana. Apa aja sih yang mau kita bahas di video kali ini? Nanti aku mau mulai dari definisinya dulu, karena tentu aja kalau kita nggak mulai dari definisi, itu akan sulit. Lalu akan kenalan dengan istilah manajer investasi. Kemudian kita akan kenal instrumen-instrumen investasi reksadana. Kita akan mengenal apa itu diversifikasi, jenis reksadana, dan yang terakhir aku akan cerita kenapa aku percaya diri untuk beli reksadana. Oke, nggak perlu lama-lama, kita mulai dari definisi reksadana. Kalau dalam istilah bahasa Inggris, reksadana itu memiliki istilah mutual fund. Didefinisikan dari buku Fundamentals of Financial Management bahwa mutual fund adalah wadah dan pola pengelolaan dana atau modal yang dikumpulkan dari investor-investor, kemudian dibelanjakan ke dalam instrumen-instrumen keuangan yang tersedia di pasar modal. Siapakah yang membelanjakan atau siapakah yang mengelola dana kita? Nah, di sini disebutkan adalah organization. Berarti nanti kita ada ngarah ke sebuah perusahaan. Kemudian, dalam pengelolaan dana itu dilakukan diversifikasi untuk meminimalisir risiko. Selanjutnya, kita akan bedah. Tadi di awal, dia bilang organization that pool investor fund. Organisasi yang dimaksud di sini adalah perusahaan manajer investasi. Manajer investasi itu sendiri adalah perusahaan yang bertugas mengelola reksadana. Dan manajer investasi itu wajib memperoleh izin usaha dari otoritas jasa keuangan. Untuk di Indonesia sendiri, sampai sekarang ada 98 manajer investasi yang sudah terdaftar di OJK. Kalau teman-teman mau lihat secara detail satu persatu, bisa mengunjungi laman yang tertera di bawah ini ya. Kemudian nama-nama besar yang mungkin sering teman-teman dengar, manajer investasi yang ada di sekitar kita kurang lebih ada Manulife Investment Management, ada BNI Asset Management, ada Mandiri Investasi, ada Bahana TCW Investment Management, dan Schroders. Kalau Schroders ini adalah manajer investasi yang berasal dari luar negeri. Sampai di slide ini kita udah belajar satu istilah ya, yaitu manajer investasi, merupakan perusahaan yang mengelola dana kita. Next. Tadi disebutkan kalau si manajer investasi itu purchase financial instrument atau membeli instrumen-instrumen keuangan. Nah, kita akan mengenal instrumen keuangan itu apa sih? Apa yang dibelanjakan sama si manajer investasi? Ini dia. Instrumen keuangan yang dibelanjakan itu ada saham, obligasi, dan money market. Kalau saham berarti
bukti kepemilikan sebuah perusahaan karena saham itu bukti penyertaan modal. Yang kedua adalah obligasi. Obligasi itu adalah surat utang yang diterbitkan bisa oleh sebuah perusahaan swasta maupun perusahaan BUMN, atau obligasi yang diterbitkan dari sebuah negara. Kemudian money market. Money market ini sifatnya likuiditasnya tinggi. Dia jangka waktunya pendek, yaitu kurang dari 1 tahun. Nah, obligasi tadi itu ada 2 macam. Obligasi yang sifatnya jangka pendek itu berarti masuk ke sini. Kalau yang obligasi jangka panjang, obligasi jangka panjang lebih dari 1 tahun berarti ke sini. Sampai di sini kita udah mengenal 2 ya, manajer investasi dan financial instrument. Yang ketiga, ini dia. Manajer investasi itu mengelola dana investor. Manajer investasi mengelola dana investor melalui suatu diversifikasi. Diversifikasi itu ibarat membeli sebuah produk keuangan, sebuah produk investasi lebih dari 1 macam. Contoh, kalau kita beli saham, ya beli sahamnya jangan cuma 1, tetapi belilah saham dari beberapa company. Tujuannya ini, jangan kita taruh telur-telur kita itu dalam satu keranjang. Karena kalau keranjangnya itu jatuh, maka telur-telurnya akan pecah semua. Itulah yang terjadi. Kalau kita beli 1 saham aja dan let's say perusahaan tersebut kinerjanya memburuk, kemudian harga sahamnya turun, maka semua dana kita yang kita belikan 1 saham tersebut akan mengalami kerugian besar. Inilah yang dihindari oleh si manajer investasi. Dia mengelola dana kita itu melalui diversifikasi untuk mendapatkan return yang maksimal dengan cara mengurangi risiko. Kalau kita membeli reksadana, berarti kita mengharapkan suatu imbal hasil. Imbal hasilnya berupa apa? Yaitu berupa capital gain, yaitu selisih harga reksadana antar waktu. Contoh, kita belinya di Januari 2021, kemudian kita lihat lagi perkembangannya sampai di Desember 2021. Katakanlah ada kenaikan reksadana tersebut sebesar 10%. Itulah yang dinamakan capital gain. Jadi untuk dicatat bahwa reksadana ini yang diharapkan bukan pendapatan tetap 1 bulan sekali gitu ya, bukan pendapatan tetap yang akan masuk ke rekening kita setiap beberapa periode kayak gitu, bukan. Jadi reksadana ini akan memberikan keuntungan kalau kita sudah menjualnya. Kalau kita sudah menjual reksadana, itu baru bisa kita realisasikan keuntungannya, kayak gitu. Kemudian yang kedua, yaitu pahamilah ada profil risiko. Setiap orang itu punya profil risiko yang berbeda-beda. Ini aku ada ibarat yang menarik nih. Semisal katakanlah kita ada suatu kepentingan ya, melakukan perjalanan dari Jakarta sampai ke Bandung. Dan di Bandung ini kita ada suatu kepentingan menghadiri sebuah acara yang sangat penting dan tidak bisa ditunda, katakanlah kayak gitu. Dari Jakarta menuju Bandung, kita itu cuman punya opsi yaitu naik sebuah bis antar kota, dan bis antar kotanya cuma ada 2 pilihan, bis A dan bis B. Bis A itu menawarkan perjalanan yang memakan waktu 3-4 jam, tetapi dia menjamin perjalanannya itu nyaman. Sedangkan bis B menawarkan perjalanan yang cepat sampai, yaitu hanya memakan waktu 1-2 jam. Tetapi yang bis B ini akan memilih jalan yang berbeda dari bis A. Dia akan memilih jalan yang bergelombang, memilih jalan yang melalui perbukitan,
dan jalan perbukitan tersebut gelap, jarang ada kendaraan yang lewat. Nah, kalau kalau kita sebagai orang yang memiliki kepentingan nih untuk sampai di Bandung dengan cepat, itu kita punya point of view yang berbeda-beda. Ada tipikal orang yang hati-hati, aku mau cari aman aja deh, aku mau cari nyaman aja deh, aku pilih bis A aja walaupun aku harus mengorbankan waktu tempuh yang agak lama. Tetapi pasti ada orang yang memilih bis 2, yaitu dia ingin cepat sampai ke Bandung karena dia memang harus hadir tepat waktu di acara tersebut, tetapi dia mengorbankan kenyamanan, yaitu dia mengambil risiko melalui jalan yang agak gelap, yang mungkin di jalan nanti bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan mungkin ya. Nah, itulah yang dinamakan profil risiko. Ada orang yang konservatif, hati-hati, ada yang moderat, cari jalan tengah, ada yang sifatnya yang agresif. Jadi kita kenali diri kita yang mana. Kalau kita udah kenal, nanti kita bisa menyesuaikan ke sini nih. Ada 4 jenis reksadana yang dari pasar uang sampai ke saham. Saham itu ada tingkatannya nih, tingkatan risikonya yang paling rendah sampai yang paling agresif. Kalau campuran ini di tengah-tengah, kayak gitu. Nah, ini sering banget orang ngasih ibarat membeli reksadana itu seperti membeli rujak dari seorang tukang rujak. Kenapa kok bisa dikatakan sama? Kalau kita beli reksadana, kenapa ibaratnya seperti kita beli rujak? Karena ketika kita membeli rujak, berarti di sana ada seorang penjual rujak, yaitu manajer investasi, seorang penjual rujak yang memilih buah-buahan. Dia mencampurkan buah yang manis dengan yang masam, dengan mungkin yang agak pahit. Kemudian dicampur, dia juga yang memilih mana buah-buah yang berkualitas. Lalu dia juga sendiri yang meracik si bumbu ini menjadi bumbu yang manis mungkin, atau bumbu yang agak pedas, atau mungkin bumbu yang agak asin. Nah, kita sebagai investor itu punya PR buat memilih manakah tukang rujak yang sesuai dengan lidah kita. Apakah kita lebih suka yang pakai gula Jawa full, ataukah kita suka yang pakai setengah gula Jawa setengah kecap, atau kita lebih suka buah-buahan yang mostly rasanya manis. Nah, kitalah yang memilih tukang rujak mana yang sesuai dengan selera lidah kita. Itu juga yang kita lakukan ketika kita membeli reksadana. Kita punya PR untuk memilih manajer investasi yang sesuai dengan profil risiko kita. Kalau kita beli rujak, berarti kita itu nggak perlu datang ke pasar untuk beli buahnya sendiri. Kita nggak perlu butuh pengetahuan yang cukup mengenai kualitas dari satu buah dan buah yang lain, karena tugas tersebut udah kita limpahkan kepada si tukang rujak. Sama seperti dengan reksadana, manajer investasi lah di sini yang bertugas untuk memilih instrumen keuangan yang bagus. Dia yang bertanggung jawab untuk memilih saham-saham yang baik, saham-saham yang sesuai dengan profil risiko kita. Dia juga yang memiliki pengetahuan yang cukup terhadap analisis fundamental dan analisis teknikal saham. Jadi, kalau kita beli reksadana, itu kita nggak perlu pengetahuan yang terlalu tinggi, karena kita sudah percaya dengan si manajer investasi. Lalu 2, kalau kita nggak punya waktu, itu cocok banget nih beli reksadana.
let's say kita kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore dan kita udah capek, nggak punya waktu buat mantengin setiap detik, setiap menit, setiap jam pergerakan harga saham. Maka tugas dan tanggung jawab si manajer investasi itulah yang akan memantau investasi kita. Ketiga, minim modal. Untuk orang-orang kalau mau beli saham secara langsung itu modalnya lebih besar. Let's say kita katakan satu lot saham modalnya butuh 1 juta rupiah. Tapi kalau reksadana kita butuh 100.000 rupiah aja untuk beli. Bahkan aku ada beberapa kali lihat minimal reksadana, minimal pembelian reksadana itu bahkan ada yang 10.000, bahkan ada juga yang 50.000. Jadi untuk yang mini modal ini cocok banget. Kemudian yang keempat, ini aku suka nih. Reksadana itu bukan objek pajak. Beda sama contoh kemarin ya, deposito ya. Reksadana pasar uang, sampai reksadana saham sama semuanya. Dia itu free of tax. Imbal hasil reksadana itu dikecualikan dari objek pajak kayak gitu. Nah, rasanya nggak cukup kalau aku hanya membahas dari sisi positifnya ya. Aku akan sertakan apa-apa aja yang perlu dipertimbangkan, risiko yang mungkin muncul dari kita membeli reksadana. Nah, ini dia risiko-risiko yang terkandung di dalam suatu reksadana. Karena nggak fair kalau tadi kita udah sebutin yang manis-manis aja. 1. Keuntungannya itu tidak dijamin. Beda kalau kita nabung di bank, maka ada lembaga penjamin simpanan yang akan menjamin tabungan kita sampai suatu batas tertentu ya. Tapi kalau di reksadana ini, misal investasi kita lagi turun, ya tidak ada yang bisa menggaransi itu. Kayak gitu. 2. Risiko likuiditas. Kalau di bank kita butuh uang, bisa langsung cairin hari itu juga. Tapi kalau di reksadana itu ada selisih hari, tergantung jenis reksadana apa yang kita beli, pasar uangkah atau sahamkah atau pendapatan tetap. Tetapi rata-rata pencairannya itu 2-7 hari. Aku nggak pernah mencairkan reksadana itu sampai yang lebih dari 1 minggu. Yang ketiga adalah risiko efek. Ini kurang lebih tadi ya. Kalau investasi reksadana kita lagi turun, misal karena ini dia ada risiko gagal bayar kupon, ini berarti obligasinya nih bermasalah nih. Kalau obligasinya bermasalah, gagal bayar kupon, maka tentu aja return yang kita dapatkan akan turun, mengalami kerugian yang cukup besar. 4 adalah risiko ketidakpatuhan. Risiko ketidakpatuhan di sini yang dimaksud adalah ketidakpatuhan oleh manajer investasi. Maka dari itu kita perlu untuk memilih secara selektif manajer investasi yang baik, yang terbebas dari suatu tindakan kecurangan ya. Untuk mencarinya nanti akan ada di video selanjutnya aja deh, aku keep aja untuk materi video nanti ya. Nah, sampai di sini dulu. Dari satu video ini tadi, kita tuh udah belajar banyak banget guys. Kita tadi belajar kalau ada yang namanya istilah manajer investasi, yaitu orang yang ngelola, perusahaan yang ngelola dana kita. Kita tadi belajar reksadana tuh isinya apa aja, yaitu ini, financial instrument. Kemudian kalau kita beli reksadana tuh kita dapat apa, yaitu capital gain. Lalu kita tadi belajar profil risiko dan ditutup dengan mengapa aku membeli reksadana. Dalam video ini tadi kita kurang lebih sudah menjawab 2 pertanyaan, yaitu what, apa, dan why, mengapa aku beli. Aku belum cerita tentang kapan aku beli reksadana, di mana aku bisa beli reksadana, who atau siapa aja orang yang terlibat dalam industri ini, dan satu lagi
bagaimana membeli reksadana juga belum aku bahas. Nah, semua itu insya Allah nanti akan aku bahas di video-video yang terpisah kayak gitu, agar waktunya lebih enak, lebih nyaman. Nah, segitu dulu video kali ini. Kalau sekiranya membantu, jangan lupa like, komen, dan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga semuanya dalam kondisi yang aman, semuanya dalam kondisi yang masih sehat, jauh dari COVID-19. Oke, see you on the next video.